tidak ada chemistry di antara masing-masing kelompok. Ya mungkin bisa diperkenalkan juga Pak. Mungkin bisa dikenalkan namanya, terus apa sebenarnya apa aktivitas sehari-harinya, ya apa kegiatan sehari-harinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahman Talib. Kerjaan sehari-hari Pak di kebun. Petani ya? Ya, petani. Kebun apa itu? Tani lada. Lada. Ya. Jadi Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andini. Saya bendahara di kelompok ini. Ya. kenapa sih? Supaya kita juga tahu bagaimana kondisi kelompok ini, bagaimana kondisi personilnya. Aktivitas saya sehari-hari itu apa nih? Di rumah sih. Perkenalkan, nama saya Cinta, saya sekretaris di kelompok. Oh iya. Aktivitas sehari-hari berkebun, Ya. berkebun lada. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, serta nama saya Habib Waka. Jabatan saya di kelompok ini sebagai ketua kelompok. Pekerjaan saya adalah sebagai produsen alias petani. Oke, terima kasih. Saya sudah sebutkan tadi Pak. Jadi saya nama saya Nura Rahmat Pak. Saya ketua BPD. Jadi dalam hal ini dalam kelompok ini saya tidak ada kaitan Pak, cuma pemantau saja, pengawas sebagai tidak dari desa Balman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Jamaluddin. Di kelompok ini sebagai anggota. Kadang berkebun, kadang menjadi karyawan. Ya. Saya kebetulan diberi mandat di sini sebagai set manager Komik Foundation. Teman-teman kita ini ada Pak Yayang dan tim komik yang selalu datang di sini. Status saya, alhamdulillah Pak Ketua BPD sudah 1 istri, 5 anak, 4 perempuan 1 laki-laki. Saya tinggal di Makassar, tapi untuk saat ini sementara tinggal di Kortada, di Sumatera nomor 3. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ke Soraka, bolehlah apakah tempat kami di Sumatera nomor. Baik, terima kasih Pak Mali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktunya untuk memperkenalkan diri. Nama saya cukup pendek Pak, Asnil, ASNIL. Mungkin kalau terlalu panjang susah orang tua manggilnya kan. Nah, tadi Pak Dimadin menyampaikan kalau asli saya sebenarnya masih orang Indonesia. Kebetulan saya dari Sumatera. Alhamdulillah ini bisa sampai ke Sulawesi Selatan. Tinggal saat ini keluarga di Jogja. Jadi kalau di proyek kami di Tandanan, jadi Puntadan. Ini sebenarnya dengan Pak Komarudin ini kami pernah satu tim dulu Pak, itu ada proyek di Aceh dan Nias ya Pak Komar. Iya. Dengan BRR tahun 2005 sampai 2008. Dengan Pak Imati Pak, kebetulan kami dipercayakan sebagai set manajernya PT Bina Soda Konsultan. Sebelumnya saya sudah pernah kesini Pak ya, waktu pembukaan. Nama saya ini Pak 45. Jadi Paulo Rossi itu masih adik saya. Saya sama dengan Pak asli saya di Palembang saya. Nah kebetulan di sini saya sebagai sama dengan Pak Yusuf di UMKM pendampingan untuk 4 wilayah.
nanti kita bicara banyak tentang kelompok UMKM mau kemana kita, termasuk pemasarannya, termasuk kalau legalitas sudah beberapa dibantu Pak Yusuf ya. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mungkin saya sudah beberapa kali datang ke sini ya, ketemu sama Pak Ketua, sama beberapa pengurus lainnya di desa, banyak berdiskusi tentang bagaimana sih ke depannya kelompok ini. Tapi tidak apa-apa, saya perkenalkan kembali. Nama saya Yusuf Sudrajat. Di sini saya sebagai pendamping UMKM di wilayah Wasponda. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan Abdullah, posisi sebagai CDO juga untuk pendamping UMKM, tapi di wilayah Malili. Kalau misal nanti ada kebutuhan, saya juga bisa ikut membantu Yusuf. Itu produk ketersediaan tidak boleh berhenti berproduksi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau di kelompok mungkin saya sering nongkrong juga di sini, Yayang sama Yusuf. Saya bertugas di program PPM itu sebagai fasilitator program PKPM terfokus. Namun untuk di penguatan untuk di kelompok UMKM Kalimbuang, posisi saya sebagai support perencanaan untuk kegiatan gula aren ini. Dan sebagai Limas di Dusun Balambanu, pekerjaan hari-hari bertani hanya terus bisa juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar Balambanu. Nah, pelatihan sebenarnya ini sebagai pembuka, dia hanya sebagai pembuka untuk pendampingan selanjutnya. Di pelatihan ini yang pertama itu sebagai ajang konsolidasi, kemudian interaksi antar pengurus. Nah, mungkin Pak Habir dengan teman-teman yang lain, atau misalnya teman-teman yang lain dengan Pak Habir masih belum terlalu kenal, masih belum terlalu lama tidak terlalu buku tahu. Akhirnya karena adanya pelatihan ini, harapannya kita ya setidaknya menjadi awal perkenalan untuk tahu lebih mendalam Pak Habir dengan anggotanya, kemudian begitu pun juga anggotanya dengan Pak Habir, begitu pun angkat dari Pak Ketua BPD, kemudian dari pendamping-pendamping program yang akan mendampingi Kalimbuang ini. Nah, terus tujuan pelatihan ini adalah bagaimana kemudian membantu menata manajemen organisasi supaya lebih profesional, untuk kedepannya lebih berkesinambungan. Hanya kan kita tidak mau sementara jalan 3 bulan langsung mati. Nah, tentu butuh pendampingan, tentu butuh upgrade kapasitas. Misalnya kita diskusi biasa, bagaimana kemudian ada pengetahuan itu ada. Nah, kebetulan fasilitasi kita ada dari teman-teman BSK maupun juga yang penting mau jadi belajar, yang penting mau jadi berubah ke depan. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kemudian ada peningkatan pengetahuan mengenai manajemen administrasi, kemudian manajemen pelaporan keuangan dan pemasaran. Betul yang bilang tadi Pak Patmo bahwa sebuah usaha itu meskipun kaya akan bahan baku, kaya akan produksi, jadi semua orang bikin produksi, tapi kalau pemasarannya tidak ada. Nah, terus selanjutnya hasil dari pelatihan, bagaimana kemudian output dari pelatihan? Yang pertama itu pasti ada interaksi antar pengurus, misalnya Pak Habib berinteraksi dengan anggota-anggotanya, begitu sebaliknya. Dengan ini misalnya kenal sama Yusuf, kenal sama Yayang, Pak Yahyudi tadi. Kemudian meningkatnya pengetahuan, adanya peningkatan pengetahuan mengenai tata kelola organisasi. Karena kan masuk di sini setelah diskusi-diskusi sebelumnya, misalnya ada yang bilang, belum pernah pernah jadi sekretaris, atau belum pernah tahu bagaimana itu pelaporan keuangan. Nah, di sini kemudian diperkenalkan. Bukan hanya misalnya pemberian materi, kayak misalnya kalau tinggi di daerah atau satu materi bisa mana kasih ke cara aja, kalau di sini kan mungkin ada nanti simulasinya, ada nanti gamesnya Pak ya, situ. Nah, selanjutnya materi yang akan disajikan, yang pertama itu tadi materi penguatan kelembagaan,
bagaimana kemudian ada chemistry antar teman-teman pengurus, bagaimana kemudian tata kelola organisasinya ini, karena kan bukan saya bikin bikin gula aren baru dijual, tapi kan ada tata kelola, ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian pemasaran, ada bagian produksi. Kemudian bagaimana pengetahuan teknis terkait pengelolaan usaha, bagaimana ini usaha sebenarnya dikelola. Nah ini kan dijelaskan di sini. Tapi lagi-lagi bahwa pelatihan ini hanya sebagai pembuka. Untuk selanjutnya kita akan mulai dari materi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Jumadilanta. Kalau saya mungkin mau ilustrasikan ini proses pembelajaran kita, ini pembelajaran orang dewasa. Jadi Bapak Ibu kan semua orang dewasa. Tadi Pak Darsa bilang kita lagi tidak ada ceramah-ceramah, jadi nanti saya mau minta Bapak Ibu yang lebih banyak bicara. Kemudian dari situ kita akan melihat apa yang harus kita kembangkan bersama ke depan. Tadi teman-teman sudah perkenalan, kita sudah saling mengenal. Ada Pak Habir sebagai ketua kelompok, ada Pak Jamaluddin, ada Kakak Andini, ada Ibu siapa? Ya, Cinta kelompok. Kenapa kita ini menjadi bagian dari kelompoknya kali buang? Ada di korpet apa? Di dalam Pak? Ada sudah ke sini. Terus sebagai apa tujuan tak berkelompok? Mau apa di sini? Kenapa? Waktu kemarin dimasukkan kita dari kelompok, pasti kan ada yang dipikir-pikirkan. Saya mau berkelompok ikut bagian dari ini supaya apa gitu? Apa tujuan tak? Ya. Menghasilkan nilai ekonomi terhadap anggota masyarakat. Terus memperluas wawasan tentang pembuatan gula. Wawasan tentang pembuatan gula aren. Terus ini ada lagi untuk membangun kebersamaan hasilan. Terus ada lagi tujuan berhasil bersama-sama untuk maju ke depan bersama gula aren Dusun Balambang. Prinsip kerjasama yang utama, bukan hanya Pak Habir sebagai Pak Ketua yang sibuk sendiri, tetapi semua harus menjalankan perannya masing-masing. Di sini ada apa? Ada ketua, ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, apalagi ada bidang produksi, ada bidang pemasaran. Oke. Dengan tadi masukannya Pak Mas Patmo, ya kalau misalnya ada struktur supaya kelompok ini lebih melejit. Jadi ini kita hanya pada gula aren saja, gula batok yang kita tahu ternyata ada boleh juga gula cair, bisa juga paling dibikin gula semut. Dan ternyata teknologi gula semut juga macam-macam. Nanti saya kira teman-teman BSK ahlinya. Kemarin Pak Patmo bilang ada cara yang baru juga itu yang lebih praktis. Saya kira nanti teman-teman bisa belajar lebih giat dari teman-teman BSK bagaimana dengan kebutuhan pasar. Nah ini kemudian kebersamaan, saya kira ya intinya kelompok itu pasti kebersamaan, kemudian berhasil bersama ya betul. Jangan hanya cuma satu orang yang merasakan keberhasilan, tapi keberhasilan itu adalah menjadi keberhasilan bersama. Namanya kelompok toh. Kemudian produk gula aren lebih dikenal. Nah, itu artinya kalau lebih dikenal di mana? Di Wasuponda kah? Luhut Timur kah? Sulawesi Selatan kah? Indonesia kah? Atau lebih luas lagi kalau sudah ekspor ya ke mancanegara.
Mungkin pohon aren ini mulai dari turun temurun, masa saya berpikir bahwa untuk jadikan tuak yang memabukkan saja. Jadi saatnya kami berpikir bahwa sebaiknya kita ubah sistemnya ini dari jadikan balok pahit menjadi gula aren supaya bisa lebih dikenal begitu. Sowako dikenal Balambangan sebagai penghasil terbesar, dan itulah yang mensuplai ke Odula. Jadi, nah, dia mau bagaimana tuak, betul ini tadi, bagaimana tuak ini tidak semuanya menjadi minuman, minuman tuak begitu, tetapi dirubah menjadi gula aren. Kira ini cita-cita bersama mungkin ini kelompok ke depan, bahwa dengan potensi banyaknya pohon aren yang menghasilkan berapa air ini Pak per hari, air nira itu hari pernah kalau nggak salah disebutkan berapa liter itu Pak? Kalau yang sekarang yang teman kita dalam itu setiap hari disuplai ke kami itu kisaran 400-an 400 liter per hari. Luar biasa nih bahasnya, kepala 400 liter per hari. Berapa cerkeng itu Pak? Banyak Pak, nah masalahnya berapa satu cerkeng itu isi berapa Kak? 20 kali 30. Aren yang selama ini hanya jadi tuak, bagaimana kita coba buat menjadi sebuah produk gula yang nanti dikenal. Jadi tidak hanya sekedar ini membuat produk gula, tapi dikenal. Jadi ini cita-cita mulia kita nih, bagaimana dikenal produk ini, dikenal. Nah, jangan dipegang dulu, Itu ada potongan kertas, silakan nanti Bapak Ibu susun. Nanti kita tetapkan berapa menit waktunya. Kita akan susun, itu ada gambarnya, dan nanti bentuknya kertasnya seperti diutuh. Ya, oke, berapa menit? Oke, kita kasih waktu. Ya, berapa menit? Ya, kita kasih waktu, hitungnya. Time keeper. Gini. Organisasi Pak. Tadi kan apa lagi? Apa yang kita pilih tadi? Ada ketua. Dalam pendampingan kelompok ada 5 BH ukuran P. Ini sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Ani tadi, sudah dijelaskan ya, BHP 5 bidang hasil pokok, ya, supaya nanti pada saat pendampingannya jelas ya. Ini penting banget organisasi kita. Sudah ada strukturnya belum dah? Nah, ini menyangkut tugas-tugas dibikin SOP-nya. Kedua, administrasi, ya, administrasi organisasi ini administrasi kelembagaan, nah, ya, atau keuangan. Nah, di administrasi organisasi itu menyangkut juga bapak-bapak, menyangkut nanti ada tugas-tugas notulen. Ya, salah satu lain daftar hadir, nggak pernah tuh pada saat rapat ada daftar. Terus administrasi lembaga keuangan juga. Nah, ini yang ketiga, nanti ada usaha. Nah, ini bidang usaha, nanti pemasaran juga usaha kita tuh. Nah, pemasaran kalau bisa itu kaitannya dengan dasar UMKM, pameran. Nah, tolong itu
sebagai koordinatornya Ibu siapa namanya? Ah itu Bu ya. Mengapa yang kita coba? Jualan tuh? Jangan aku berapa, yang penting kita coba dulu, buktikan dulu. Di sana banyak ibu-ibu yang jalan sehat, pasti cari. Cuman jangan lupa harganya, ya. Harganya itu kalau bisa permodalan. Permodalan ada dua macam Bu, ya, internal dan eksternal. Kalau internal dan kita kalau penjualan ini khusus penjualan usaha. Misalnya tanggal 17 November ada penjualan gula batok sekian. Jadi di buku itu nanti ada item-itemnya, tanggal sekian, berapa harganya, dan nanti lokasi. Jadi nanti secara terperinci ditulis di sini. Dan buku pembelian. Di buku pembelian juga harus dicatat juga pengeluaran misalnya. Pak Ketua, berapa sekarang harga air nira di butik? Berapa dijual per liter atau Apanya Pak? air niranya? 15.000 per liter ya. Sahabat sekalian, saya sedang berada di Desa Balambano. Ini di depan rumah produksi yang disiapkan oleh warga desa atas nama pemerintah desa yang dikerjasamakan dengan PT Vale seperti ada di logo di belakang saya ini. Pemdes Balambano dan PT Vale membaca bahwa desa ini punya potensi yang luar biasa untuk pengembangan gula aren. Jadi tadi saya dikasih tahu Pak Dusun, Pak Habir Waka, dia menyebut bahwa untuk dalam satu hari ini potensi nira yang terkumpul dari penirisan itu sekitar 400 liter air nira. Nah ini potensinya dua. Selama ini diproduksi untuk tuak pahit, yang kemudian oleh Pak Habir, Pak Dusun dan teman-teman di kelompok ini menawarkan bagaimana kalau kita mengembangkan usaha pembuatan gula aren dan asosiasinya.